Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tebi Deliana dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 4E. Di sini saya akan mereview buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Di dalam buku ini terdapat beberapa penjelasan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Dan di sini saya akan memaparkan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Di sini ada 4 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Yang pertama itu ada teori India. Teori India dibandingkan dengan teori lainnya memiliki pendukung yang cukup banyak, di antaranya dari Snowhurst. Di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Misalnya, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra, roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Mokwatz, Ken, dan Snowhurst berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Mokwatz dan Ireken menyadarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur, dan Pasai, yang berasal dari daerah Gujarat. Karena itu Islam di Indonesia berasal dari daerah Gujarat. Snowhurst yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat. Dan selanjutnya di sini ada teori Arab Makkah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi langsung dari kota Makkah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Seperti dikatakan si Van Leer dalam Trade and Society, para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Menurut Wang Gungwu dan C.E. Mazul, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan. Artinya pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia. Selanjutnya ada teori Arab Parsi. Teori Arab Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia. Bermazhab Syafi'iyah dalam abad ke-13 Masehi, pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syekh atau Tashi atau Taksih
dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Taksih telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Selanjutnya ada teori Indo-Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indo-Cina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atas, Fatimi Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri Asep Ahmad Hidayat. Mendukung teori ini, bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120 orang sampai 200 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam di antara sekian para pedagang Islam sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah, Kedah, dan juga Tanah Jawa. Sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang sejarah sosial Muslim